Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi mata kuliah manajemen proyek perangkat zona. Sebelum dimulainya presentasi, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya pribadi atas nama Kakak Kalam Jati Permana. Kemudian ada rekan saya bernama Saya Muhammad Indra. Argian Muhammad Rizky. Saya Muhammad Rayhan Abdul Mukni. di sini kami akan memaparkan ide startup bertema Gen Finance AI. Untuk masalah yang ingin diselesaikan, yaitu masalah utamanya Gen Finance AI adalah rendahnya literasi keuangan di kalangan generasi muda Gen Z di Indonesia yang berdampak pada berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan pribadi. Untuk slide inovasi startup akan dijelaskan oleh Sahal. Inovasi startup yang pertama edukasi literasi keuangan berbasis AI, yang kedua pengelolaan keuangan otomatis, yang ketiga rekomendasi investasi yang personal, yang keempat gamifikasi, yang kelima akses inklusif ke layanan keuangan formal, yang ketujuh keamanan dan privasi data, yang kedelapan fitur ke sosial dan komunitas, dan terakhir model premium. Selanjutnya, bagaimana Genset Finance AI menjadi solusi? Yang pertama, dengan mengintegrasikan AI untuk edukasi dan pengelolaan keuangan otomatis. Yang kedua, menyediakan akses inklusif ke layanan keuangan. Yang ketiga, memberikan panduan praktis melalui gamifikasi dan chatbot. Yang keempat, memfasilitasi pengelolaan anggaran otomatis. Yang kelima, mengurangi risiko penipuan dengan edukasi literasi keuangan yang ditargetkan. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Ardian. Mengapa masalah tersebut harus diselesaikan? Yaitu berdampak pada ekonomi dan sosial, urgensi transformasi digital, manfaat jangka panjang, dan memberikan kemudahan dan akses terjangkau bagi pengguna. Selanjutnya, mengapa inovasi tersebut harus dihadirkan? Yang pertama, edukasi literasi keuangan berbasis AI, yaitu rendahnya literasi keuangan di Indonesia, terutama di kalangan Gen Z, mengakibatkan kesalahan pengolahan uang dan rentan terhadap penipuan finansial. Yang kedua, pengolahan keuangan otomatis, yaitu banyak orang kesulitan dalam menyebabkan kebiasaan konsumtif dan masalah keuangan. Yang ketiga, rekomendasi investasi personal, yaitu banyak orang bingung memilih investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan mereka. Yang keempat, ada gamifikasi, itu literasi dan pengolahan keuangan sering dianggap membosankan dan sulit dimengerti. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Raihan. Mengapa inovasi tersebut harus disadarkan? 5. Akses inklusif ke layanan keuangan formal. Banyak Gen Z yang belum memiliki akses ke layanan keuangan formal karena kurangnya informasi, dokumen, atau kepercayaan. 6. Keamanan dan privasi data. Kekhawatiran terhadap kebocoran data pribadi sering menjadi penghalang bagi masyarakat untuk menggunakan layanan digital. 7. Fitur sosial dan komunitas. Banyak orang merasa sendirian saat menghadapi tantangan keuangan dan membutuhkan dukungan. 8. Model premium. Tidak semua pengguna mau membayar untuk mencoba layanan baru, terutama di kalangan Gen Z yang cenderung mencari solusi terjangkau. Kelebihan yang ingin ditawarkan: 1. Personalisasi. Chatbot AI mampu memberikan jawaban spesifik sesuai kebutuhan pengguna. 2. Transparansi real time. Visualisasi keuangan dengan grafik yang mudah dipahami membantu pengguna tetap terorganisir. 3. Variasi pilihan. Mendukung berbagai instrumen investasi seperti saham, reksadana, dan emas sehingga fleksibel sesuai kebutuhan. 4. Motivasi ekstra. Sistem reward
leaderboard, dan tantangan finansial menciptakan pengalaman yang belajar seru. 5. Meningkatkan inklusi keuangan. Membantu kelompok underbanked atau unbanked untuk mendapatkan akses layanan keuangan. 6. Kepatuhan regulasi. Menjamin semua fitur mengikuti standar hukum di Indonesia sehingga pengguna merasa aman. 7. Komunitas positif. Forum diskusi memfasilitasi pengguna untuk belajar bersama dan berbagi pengalaman dan membantu membangun solidaritas dan rasa memiliki di antara pengguna. 8. Fleksibilitas pilihan. Opsi premium memungkinkan pengguna yang lebih serius dalam pengelolaan keuangan mendapatkan fitur tambahan. Mungkin sekian selain PowerPoint yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya, kami akan memaparkan terkait TOR-nya. Ini untuk memenuhi UTS mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak, kami ditugaskan untuk membuat TOR dari ide startup yang sebelumnya. Untuk latar belakangnya, yaitu tingkat literasi keuangan di Indonesia masih rendah, terutama di kalangan generasi muda. Salah satu bentuk permasalahan yang paling banyak dihadapi adalah mengenai pengelolaan keuangan. Ini mengakibatkan banyak individu tidak mampu mengelola keuangan dengan baik, seperti kesulitan dalam menabung, investasi yang tidak terencana, dan utang yang tidak terkendali. Tetapi, peningkatan teknologi semakin canggih dan berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga memungkinkan gagasan untuk memanfaatkan teknologi berbasis artificial intelligence atau biasa disebut AI untuk peningkatan pengelola keuangan. Literasi keuangan ini harus dirancang dengan baik agar mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan seorang untuk berperilaku efektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, sehingga Gainsfinite AI yang hadir sebagai solusi melalui peraturan yang menggabungkan edukasi literasi keuangan dan pengelolaan keuangan pribadi otomatis berbasis AI. Platform ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan akses terjangkau bagi masyarakat Indonesia dalam memahami dan mengelola keuangan secara efektif, serta mengurangi risiko kesalahan finansial. Untuk tujuan akan dijelaskan oleh Sahal. Tujuan satu meningkatkan literasi keuangan seperti memberi akses edukasi praktis tentang keuangan bagi pengguna melalui platform digital yang mudah diakses. Kedua, pengelolaan keuangan otomatis seperti menyediakan fitur yang mempersonalisasi anggaran, saran investasi, dan laporan keuangan pengguna dengan bantuan AI. Ketiga, akses inklusif ke layanan keuangan, memudahkan akses bagi pengguna yang belum terjangkau layanan keuangan formal. Keempat, mengurangi risiko finansial seperti membantu pengguna menghindari kesalahan keuangan akibat kurangnya informasi dan keterampilan pengelolaan yang baik. Poin C, sasaran. Target sasaran pengguna. Yang ke-1 ada Gen Z yang baru memulai bekerja dan belajar mengelola keuangan. Kedua, underbanked dan unbanked yang kesulitan mengakses layanan keuangan formal. Kedua, pihak terkait, yaitu pengguna yang ingin meningkatkan literasi keuangan dan pengelolaan pengeluaran serta investasi. Dua, mereka yang membutuhkan panduan pengelolaan utang dan perencanaan keuangan jangka panjang. Untuk poin lingkup kegiatan akan dijelaskan oleh Argian. Untuk lingkup kegiatan, kita pengembangan platform Gen Z Finance AI, yaitu desain UI yang ramah pengguna, pengembangan chatbot AI untuk edukasi dan pengolahan keuangan personal, pengembangan sistem anggaran otomatis dan rekomendasi investasi AI, dan juga implementasi fitur gamifikasi. Yang kedua ada penyusunan konten edukasi, yaitu pembuatan materi edukasi finansial yang disesuaikan dengan level pengguna, dan pengembangan kuis dan tantangan finansial untuk meningkatkan keterlibatan. Yang ketiga ada pemasaran dan pengembangan pengguna, strategi promosi dan digital marketing untuk menarik pengguna baru, dan juga program referral atau royalty untuk retensi pengguna. Selanjutnya ada deliverables,
Yang ke-1 ada platform Genjet Finance AI dalam bentuk aplikasi web dan mobile. Yang kedua ada sistem AI yang berfungsi untuk edukasi dan pengolahan keuangan. Yang ketiga ada konten edukasi terstruktur yang personal dan menggunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang keempat, laporan keuangan real time yang memudahkan pengolahan keuangan pengguna. Untuk poin sumber daya akan dijelaskan oleh Muhammad Rayhan. Sumber daya. Satu, tim pengembang, yaitu software engineer seperti front end, back end, dan lain-lain. Lalu data scientist dan UI UX designer. Dua, konten dan pemasaran. Tim konten dan pemasaran digital untuk mengembangkan materi edukasi dan strategi promosi. Tiga, keamanan dan compliance. Spesialis keamanan cyber dan tim compliance untuk perlindungan data pengguna. G, waktu pelaksanaan. Tahap pertama yaitu tahap pengembangan dan riset pasar, yang diperkirakan waktu akan selesai sekitaran 3-6 bulan. Lalu tahap kedua yaitu uji coba dan feedback pengguna, yang akan selesai sekitar 3 bulan. Lalu yang ketiga, tahap peluncuran dan pemasaran, yang akan dilakukan sekitaran 6 bulan. Lalu untuk tahap keempat, pemeliharaan dan pengembangan lanjutan, itu akan berlangsung ongoing. Lalu untuk poin H, penjelasan lainnya. Satu, model premium untuk monetisasi, itu dasar gratis dan premium berbayar. Dua, kemitraan dengan lembaga keuangan untuk memperluas akses ke produk keuangan. Sekian pemaparan materi mengenai tour ide startup kami. Untuk selanjutnya kami akan memaparkan terkait work breakdown strukturnya. Di poin A ini terdapat pengembangan platform Gen Finance AI. Di gambar 1 dijelaskan itu ada diagram terkait work breakdown struktur dari kelompok kami. Yang pertama itu ada desain UI UX-nya. Kemudian di sini terdapat riset pengguna. Poin yang pertama mengidentifikasi target pengguna Gen Z, underbanked, dan unbanked. Kemudian ada melakukan survei dan wawancara untuk memahami kebutuhan dan preferensi pengguna. Terakhir menganalisis data riset untuk menentukan fitur yang paling dibutuhkan. Terus untuk poin 1.2 yaitu pembuatan wireframe. Membuat sketsa awal antara muka pengguna untuk berbagai layar aplikasi. Kemudian menentukan alur navigasi yang intuitif, mengumpulkan umpan balik dari tim dan pengguna awal tentang wireframe. Selanjutnya itu ada desain prototype. Poin yang pertama yaitu mengembangkan prototipe interaktif menggunakan alat desain, contohnya seperti di Figma atau Adobe XD. Kemudian menyusun elemen desain visual, juga icon. Yang terakhir melakukan sesi pengujian prototipe dengan pengguna untuk mendapatkan umpan balik. Kemudian untuk poin 1.4 itu terdapat uji coba desain. Yang pertama mengorganisir sesi pengujian usability untuk menilai pengalaman pengguna. Kemudian mengumpulkan data dan umpan balik dari pengguna tentang antar muka. Dan yang terakhir melakukan iterasi desain berdasarkan hasil uji coba. Terus untuk poin nomor 2 yaitu melalui pengembangan chatbot AI. Di sini terdapat analisis kebutuhan terlebih dahulu, yaitu menentukan fungsi utama chatbot, ya seperti edukasi, kemudian pengelolaan keuangan. Untuk selanjutnya yaitu mengidentifikasi jenis pertanyaan yang sering diajukan oleh pengguna. Untuk poin selanjutnya, pengembangan algoritma AI. Pertama, memilih dahulu teknologi dan platform untuk pengembangan chatbot, misalnya Google Dialogflow atau Microsoft Bot Framework. Kemudian, mengembangkan model pembelajaran mesin untuk memahami dan merespon pertanyaan pengguna. Dan yang terakhir itu melatih model dengan dataset yang relevan. Untuk poin 2.3 yaitu integrasi chatbot ke platform. Mengintegrasikan chatbot ke dalam aplikasi web dan juga mobile. Kemudian menguji fungsionalitas chatbot dalam konteks aplikasi. Kemudian kita uji coba chatbot, lakukan pengujian fungsionality dan akurasi respon chatbotnya. Kemudian mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk menentukan kinerja chatbot. Untuk poin yang ketiga itu di sini terdapat sistem anggaran otomatis, ada desain sistem anggaran untuk menentukan fitur sistem anggaran pengeluaran, perencanaan, dan juga tabungan. Kemudian merancang alur kerja sistem anggaran otomatis. Selanjutnya terdapat pengembangan algoritma yang direkomendasikan.
yaitu mengembangkan algoritma untuk memberikan rekomendasi anggaran berdasarkan data pengguna, kemudian mengintegrasikan data transaksi pengguna untuk analisis. Untuk poin 3.3, integrasi sistem ke platform, yaitu mengintegrasikan sistem anggaran dengan antar muka pengguna, memastikan data pengguna aman dan terlindungi selama proses integrasi. Untuk poin 3.4, yaitu uji coba sistem anggaran, uji fungsional sistem anggaran dengan pengguna nyata, kemudian mengumpulkan umpan balik untuk perbaikan lebih lanjut. Untuk poin yang keempat, yaitu implementasi fitur gamifikasi. Ya, mungkin yang pertama di riset terlebih dahulu elemen gamifikasinya, kemudian mengidentifikasi elemen gamifikasi yang relevan, misalnya poin, rencana, ataupun leaderboard. Kemudian menganalisis aplikasi lain yang sukses dalam mengimplementasikan gamifikasi. Untuk poin 4.2, yaitu desain elemen gamifikasi, merancang elemen gamifikasi yang akan diintegrasikan ke dalam platform, membuat rencana untuk bagaimana elemen gamifikasi akan berfungsi dan berintegrasi dengan pengguna. Kemudian poin 4.3, integrasi gamifikasi ke dalam aplikasi. Yang pertama itu mengembangkan dan mengintegrasikan elemen gamifikasi ke dalam platform, kemudian memastikan bahwa elemen tersebut tidak mengganggu pengalaman pengguna. Yang terakhir, uji coba fitur gamifikasi, menguji elemen gamifikasi dengan pengguna untuk menilai daya tarik dan efektivitas, kemudian mengumpulkan umpan balik untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Untuk poin B itu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sahal. Untuk poin B, penyusunan konten edukasi serta pengembangan konten. Dan ini ada diagram pengembangan konten. Yang ke satu identifikasi topik edukasi, kedua pengembangan konten, ketiga pengembangan budaya interaktif, keempat penyusunan rencana distribusi konten, kelima evaluasi dan pembaruan konten. Dia dari riset pengguna. Untuk poin pertama, identifikasi topik edukasi. 1.1 riset pengguna, riset kebutuhan pengguna, melakukan survei untuk mengidentifikasi topik yang paling dibutuhkan oleh pengguna, 3Z, Underbanked, dan Unbanked. Terus mengumpulkan data dari sumber yang relevan tentang masalah keuangan yang dihadapi oleh target audiens. Selanjutnya, poin 1.2, daftar topik utama. Menyusun daftar topik yang akan dibahas dalam konten edukasi seperti manajemen keuangan pribadi, menabung dan investasi, pengguna kredit dan utang, perencanaan pensiun, literasi keuangan digital. Kemudian mengategorikan topik berdasarkan tingkat kesulitan, pemula, menengah, dan lanjutan. Untuk poin kedua, pengembangan konten. Dan itu ada poin 2.1, penulisan artikel dan panduan. Dan menulis artikel informatif tentang setiap topik yang telah diidentifikasi, mengembangkan panduan langkah demi langkah untuk membantu pengguna memahami konsep keuangan, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh audiens target. Untuk poin 2.2, produk video edukasi. Pertama, merencanakan dan menulis skrip untuk video edukasi. Yang kedua, mengorganisir sesi perekam video, termasuk pemilihan lokasi dan peralatan. Ketiga, mengedit video untuk memastikan kualitas dan daya tarik visual. Selanjutnya, poin 2.3, pembuatan infografis dan materi visual. Pertama, mendesain infografis yang menarik untuk menjelaskan konsep keuangan secara visual. Kedua, mengembangkan materi visual lain, misalnya slide presentasi yang dapat digunakan dalam webinar atau sesi pelatihan. Selanjutnya ada poin 3, mengembangkan modul interaktif. Desain modul interaktif. Yang pertama, menentukan format modul interaktif seperti kuis, simulasi, permainan, edukatif. Yang kedua, merancang alur dan konten untuk setiap modul interaktif. Kemudian untuk poin 3.2, yaitu pengembangan modul. Yang pertama, menggunakan alat pengembangan e-learning untuk membuat modul interaktif. Yang kedua, mengintegrasikan elemen gamifikasi untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Selanjutnya ada poin 3.3, yaitu uji coba modul interaktif. Yang pertama, menguji modul interaktif dengan pengguna untuk mendapatkan umpan balik. Yang kedua, melakukan penyesuaian berdasarkan umpan balik yang diterima. Selanjutnya ada poin 4, penyusunan rencana distribusi konten. Poin 4.1, yaitu
Penentuan saluran distribusi yang pertama mengidentifikasi saluran distribusi yang paling efektif seperti media sosial, blog, newsletter, dan aplikasi. Yang kedua, menentukan frekuensi dan waktu distribusi konten. Selanjutnya, poin 4.2 yaitu pembuatan kalender konten. Yang pertama, menyusun kalender konten untuk merencanakan publikasi artikel, video, dan modul interaktif. Yang kedua, mengatur tenggat waktu untuk setiap jenis konten. Selanjutnya, poin 4.3, pemasaran konten. Yang pertama, mengembangkan strategi pemasaran untuk mempromosikan konten edukasi. Yang kedua, menggunakan media sosial dan kampanye email untuk menjangkau audiens target. Kemudian, poin kelima, evaluasi dan pembaruan konten. Pengumpulan umpan balik. Yang pertama, mengumpulkan umpan balik dari pengguna tentang konten edukasi yang telah dipublikasikan. Yang kedua, menganalisis data pengguna untuk menilai efektivitas konten. Kemudian untuk poin 5.2 yaitu pembaruan konten. Yang pertama, melakukan pembaruan dan konten yang sudah ada berdasarkan umpan balik dan perubahan tren keuangan. Untuk poin C, yaitu terdapat pemasaran dan pengembangan pengguna. Akan dijelaskan oleh Argian. Untuk pemasaran dan pengembangan pengguna di gambar 3 yaitu pemasaran dan pengembangan pengguna yang satu ada strategi promosi dan yang kedua ada program referral dan loyalty. Masuk ke poin yang pertama, strategi promosi. Poin 1.1 riset pasar yaitu melakukan riset untuk memahami target pasar, kebutuhan, dan preferensi mereka. Untuk poin 1.2, pengembangan rencana dan pemasaran, menentukan strategi pemasaran yang sesuai dengan target pasar dan tujuan bisnis. Untuk poin 1.3, implementasi kampanye pemasaran, meluncurkan kampanye pemasaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Untuk poin 1.4, evaluasi kampanye, yaitu menganalisis efektivitas kampanye pemasaran dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang kedua, program referral dan loyalty. Untuk poin 2.1, desain program referral, menentukan strategi pemasaran yang sesuai dengan target pasar dan tujuan bisnis. Untuk poin 2.2, implementasi program loyalty, meluncurkan program loyalitas yang memberikan penghargaan kepada pelanggan setia. Untuk poin 2.3, uji coba program, menguji program referral dan loyalitas sebelum diluncurkan secara resmi untuk mendapatkan feedback dan melakukan perbaikan. Untuk poin 2.4, ada evaluasi dan penyesuaian program, membantu kinerja program dan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, poin D, uji coba dan feedback pengguna. Di gambar 4 yaitu uji coba feedback dan pengguna. Yang pertama ada uji coba fungsional dan yang kedua ada analisis feedback. Untuk yang pertama uji coba fungsional di poin 1.1 pengujian sistem, melakukan pengujian terhadap sistem untuk memastikan fungsional sesuai dengan desain dan persyaratan. Untuk poin 1.2 yaitu pengujian pengguna, melakukan pengujian dengan melibatkan pengguna untuk menilai bagaimana sistem dijalankan dengan pengalaman pengguna yang didapat. Untuk poin 1.3, pengumpulan feedback yaitu pengumpulan feedback dari pengguna setelah melakukan pengujian sistem dan pengujian pengguna. Yang kedua, analisis feedback. Di poin 2.1, kategorisasi feedback, mengklasifikasikan feedback yang diperoleh berdasarkan kategori yang relevan seperti usability, performa, dan feature request. Di poin 2.2, penentuan prioritas feedback, menentukan prioritas untuk setiap kategori feedback berdasarkan dampak dan urgensi yang ditimbulkan. Untuk poin 2.3, implementasi perubahan berdasarkan feedback, menerapkan perubahan pada sistem berdasarkan hasil analisis dan prioritas feedback yang ditetapkan. Untuk poin E, yaitu peluncuran dan pemasaran. Akan dijelaskan oleh Muhammad Raihan. Poin E, peluncuran dan pemasaran.
Satu, persiapan peluncuran. Yang kedua adalah peluncuran platform. Untuk poin 1.1, finalisasi platform, menentukan platform yang akan digunakan untuk peluncuran dan memastikan platform tersebut sudah siap. Untuk poin 1.2, penyusunan rencana peluncuran, yaitu untuk membuat rencana detail tentang bagaimana platform akan diluncurkan, termasuk target audiens, strategi pemasaran, dan timeline peluncuran. Untuk poin 1.3, koordinasi dengan mitra, yaitu berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam peluncuran, seperti tim pengembangan, tim pemasaran, dan mitra strategis. 2. Peluncuran platform. Poin 2.1, peluncuran resmi, yaitu untuk meluncurkan platform secara resmi kepada publik sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Poin 2.2, aktivitas promosi peluncuran. Melakukan kegiatan promosi untuk meningkatkan awareness dan minat terhadap platform yang baru diluncurkan. 2.3, pengumpulan data penggunaan awal, yaitu mengumpulkan data tentang bagaimana platform digunakan oleh pengguna untuk menganalisis performance dan melakukan optimasi. F. Pemeliharaan dan pengembangan lanjutan. 1. Pemeliharaan sistem. 2. Pengembangan fitur baru. 3. Evaluasi kinerja platform. 1. Pemeliharaan sistem. Untuk poin 1.1, yaitu monitoring sistem. Pantau secara berkala performa sistem untuk mendeteksi potensi masalah. Untuk poin 1.2, perbaikan bug. Perbaiki bug yang ditemukan untuk menjaga sistem tetap stabil. Poin 1.3, pembaruan konten, yaitu mengupdate konten dan fitur sistem agar tetap relevan dan menarik. 1.4, pemeliharaan keamanan data, yaitu menjaga keamanan data pengguna dari sistem dan dari ancaman. 1.5, dukungan teknis untuk pengguna, yaitu sediakan bantuan dan solusi untuk pengguna yang mengalami kesulitan. 2. Pengembangan fitur. Poin 2.1, riset dan analisis kebutuhan pengguna, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan peluang pengembangan fitur baru. Poin 2.2, desain fitur baru. Rancang fitur baru yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memenuhi standar sistem. Poin 2.3, pengembangan fitur baru. Kembangkan fitur baru berdasarkan desain yang telah dibuat. Poin 2.4, uji coba fitur baru, yaitu menguji coba fitur baru untuk memastikan fungsionalitas dan kualitasnya. Poin 2.5, peluncuran fitur baru. Rilis fitur baru ke sistem dan informasikan kepada pengguna. 3. Evaluasi kinerja platform. Poin 3.1, pengumpulan data penggunaan, yaitu mengumpulkan data tentang penggunaan platform untuk analisis dan evaluasi. Poin 3.2, analisis data dan feedback pengguna, yaitu menganalisis data penggunaan dan feedback pengguna untuk mengetahui efektivitas platform. Poin 3.3, penyusunan laporan kinerja, yaitu membuat laporan kinerja platform untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Poin 3.4, rencana perbaikan dan pengembangan berkelanjutan, yaitu untuk menentukan rencana perbaikan dan pengembangan platform berdasarkan hasil evaluasi. Sekian pemaparan materi terkait work breakdown struktur dari kelompok kami. Kami cukupkan sekian. Mohon maaf sebelumnya apabila terdapat dalam kesalahan penyampaian. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.